Yo guys, selamat datang di Cita Rasa Padi. Kali ini aku akan mau bikin lumpia sayur dengan cita rasa yang super duper pedas dan rasanya itu enak banget guys. Langkah pertama di sini kita siapkan sayurnya. Untuk kol aku kurang lebih pakai 400 sampai 500 gram. Selanjutnya untuk kondimen sayurnya di sini aku tambahkan wortel, kemudian aku parut-parut. Untuk wortel di sini aku pakai tipe yang import agar rasanya itu tidak terlalu strong dari wortelnya. Dan untuk wortelnya di sini aku pakai sebanyak 3 buah. Pokoknya semuanya diparut sampai benar-benar selesai, dan jika sudah selesai di sini, langkah selanjutnya adalah aku akan siapkan kondimen selanjutnya, yaitu daun seledri. Untuk daun seledri di sini aku pakai sekitar 2 batang seperti ini, kemudian kita iris tipis-tipis. Untuk daun seledri di sini wajib dan jangan sampai di-skip ya. Karena kondimen sayur ini nantinya yang bikin cita rasa dari lumpia sayur ini makin enak guys. Tak lupa juga di sini aku siapkan daun bawang atau bawang daun. Aku pakai sebanyak 1 batang, kemudian kita iris tipis-tipis seperti ini juga ya. Ini juga wajib, jangan sampai di-skip. Dan di sini aku tambahkan juga yaitu cabai rawit. Nah, karena di sini kita pengen cita rasanya ada pedasnya, sehingga di sini aku akan tambahkan cabai rawit. Untuk banyak cabai rawitnya disesuaikan selera masing-masing. Jika sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita ke tahap pemasakan. Untuk masak sayur ini sangat mudah sekali. Langkah pertama kita siapkan minyak sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Jika minyaknya sudah panas, kemudian kita masukin sayur mayur yang kita sudah siapkan sebelumnya. Kita aduk-aduk, kita masak sampai benar-benar layu seperti ini. Dan jika sudah layu seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita seasoning ya. Untuk seasoning di sini aku pakai garlic powder atau bawang putih bubuk. Kemudian di sini aku akan tambahkan merica bubuk atau lada putih bubuk halus, dan ini wajib juga jangan sampai di-skip ya. Berhubung di sini aku pengen cita rasa sayurnya itu lebih pedas banget, sehingga aku tambahkan bubuk cabai. Kemudian di sini aku tambahkan saus tiram agar cita rasa dari sayurnya itu lebih umami. Selanjutnya di sini aku tambahkan gula pasir. Untuk gula putih pasir seperti ini kalian opsional aja, kalian mau tambahkan seberapa banyak. Dan tak lupa juga di sini aku tambahkan sedikit garam, kemudian ada juga kaldu ayam bubuk. Dimasukinnya pelan-pelan ya agar tidak terlalu asin. Jika seasoningnya sudah masuk semua, kita aduk-aduk sebentar, kemudian kita tambahkan sedikit air. Fungsi dari air putih ini adalah agar semua bumbu seasoning tadi menyatu ke seluruh sayurnya. Kita aduk-aduk sampai seasoningnya rata ke seluruh permukaan sayurnya. Setelah itu kita tambahkan larutan air maizena. Untuk larutan air maizena di sini aku tambahkan sebanyak 5 sendok makan. Fungsi dari larutan air maizena di sini adalah karena kita mau tekstur dari sayurannya ini menjadi satu padu guys, atau seperti menggumpal ya, agar pada saat kita masukin ke kulit lumpianya nanti tidak pecah guys, tidak melebar-melebar. Ini kita aduk sampai menggumpal seperti ini, artinya sayur ini udah ready dan kita tiriskan kemudian kita dinginkan ya. Selagi kita menunggu sayurnya ini dingin, sembari kita juga menyiapkan kulit lumpianya. Untuk kulit lumpia di sini aku pakai brand ini. Untuk brand kalian terserah aja mau pakai brand apa aja. Untuk kulit lumpianya di sini aku akan pisahkan satu-satu seperti ini. Sebelum kalian pisahkan satu-satu seperti ini, kalian pastikan kulit lumpianya dalam keadaan suhu ruang terlebih dahulu ya, agar pada saat memisahkan seperti ini tuh mudah guys. Karena kalau kita beli kulit lumpia ini kebanyakan kan dalam keadaan frozen food. Sehingga untuk kulit lumpianya ini kita kondisikan dalam keadaan suhu ruang terlebih dahulu, agar pada saat pemisahan seperti ini tuh mudah banget nantinya. Dan ini perlu di note, kalau kalian mau memisahkan kulit lumpia ini, kalian pisahkan pada saat sayurnya sudah selesai masak ya, agar kulit lumpianya nanti tidak akan kering. Karena kalau misalkan kalian pisah terlebih dahulu, nantinya kulit lumpia ini akan cepat kering dan susah untuk dibentuk. Jika kulit lumpianya sudah ready seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tahap proses pencetakan. Untuk sayurnya di sini sudah dalam keadaan kondisi suhu ruang. Kemudian langkah selanjutnya adalah untuk sayurnya kita cetak atau kita adon atau kita apapun itu bahasanya, kita taruh di kulit lumpianya ini. Dan ini cetaknya sangat mudah banget. Tinggal kalian gulung-gulung 2 kali sampai dia pertengahan segitiganya itu tergulung seperti ini. Kemudian kita lipat bagi 2. Nah seperti ini, bukan lipat bagi 2 ya, kita lipat sisi kanan kirinya. Kemudian kita gulung-gulung lagi, dan jangan lupa juga di ujungnya kita tambahkan air larutan tepung maizena agar kulit lumpianya ini akan nempel ke badan lumpianya. Kalian bisa lihat
bentuknya cantik banget. Kita lanjut proses penggulungannya sampai benar-benar selesai. Oh iya, untuk takaran sayurnya ini pas banget ya, dengan banyaknya kulit lumpia. Untuk kulit lumpianya, satu pak isi 20 lembar. Jadi semua totalannya dapat 20 piece. Dan itu takaran sayurnya pas banget. Kembali aku reminder ya, kalau misalkan kalian mau misahkan kulitnya dari layer per layer, diusahakan kalian pisahkannya after dari pemasakan sayurnya. Karena kalau kalian pisahkan sebelum kalian memasak sayur, alhasil nanti kulit lumpianya itu bakal kering guys, dan tidak akan bisa digulung seperti ini. Untuk total lumpia di sini kita dapat bersihnya yaitu sebanyak 20 piece. Dan untuk lumpianya di sini aku tidak akan goreng semua, sehingga beberapa piece aku akan mau jadikan frozen food. Jadi pada saat aku lagi pengen makan lumpia di keesokan harinya, aku tinggal goreng aja. Dan untuk lumpianya ini aku taruh di freezer, dan ini berhasil dan bertahan sekitar 1 bulan. Kalau kalian jadikan frozen food seperti ini, make sure kalian harus taruh di freezer ya. Dan untuk sisanya di sini aku akan goreng. Langkah pertama di sini kita panaskan minyak. Minyaknya harus benar-benar panas ya. Kemudian kita masukin lumpianya. Kita goreng lumpia ini sampai semuanya benar-benar matang di kedua sisinya. Jika sudah matang seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita tiriskan ya. Kalian lihat ya, warnanya jadi golden brown banget. Dan kebayang ini kulitnya sangat crispy guys. Ini juga cocok dijadikan usaha bisnis kalian. Dan kalau kalian mau dijadikan bisnis rumahan, ini sangat bagus banget. Kalau kulit lumpia aku pakai brand ini bener-bener sangat enak guys. Crispy dan renyah banget. Apalagi dimakan dengan saus sambal boyolali seperti ini. Masya Allah, wallahi enak banget. Pokoknya rancak banget guys. Dan ini dia lumpia sayur pedas menjeletot ala Cita Rasa Padi. Silahkan recook guys, kalau kalian recook dijamin gak akan nyesel, no fail karena ini masaknya mudah banget, gampang, dan modalnya itu sangat minim sekali. Apalagi kalau kalian jadikan bisnis rumahan, Masya Allah guys. Semoga kalian lancar, sukses jaya, untung besar, melejit, melimpah. Masya Allah kalian kaya raya, amin. Ini aku sangat menikmati banget dengan masakan ini yang benar-benar cita rasanya itu enak, pedes, mantap, beletot pokoknya guys. Dan untuk kulit lumpianya di sini aku highly recommend buat kalian pakai yang brand ya. Apalagi kalian kalau misalkan mau pakai brand yang seperti aku ini, tampilan lumpianya itu bakal cantik seperti ini. Dan crispy, renyahnya itu benar-benar dijamin tahan lama. Dan kalau misalkan dijadikan frozen food, kemudian kalian keluarkan dan dijadikan suhu ruang, untuk kulit lumpianya nantinya tidak akan benyek atau tidak akan basah lembek gitu loh. Pokoknya ada harga, ada kualitas. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Happy cooking guys!